generasi muda di bawah saya gitu ya, tetapi lihat dari posturnya semangatnya tinggi ya, sampai Jaringan Generasi Z Jawa Timur tolak plastik sekali pakai atau jejak melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur 2 Februari 2026. Agendanya mendorong penyusunan peraturan daerah, Perda, Provinsi tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, PSP. Audiensi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 35 generasi Z Jawa Timur, sebagai bentuk respons atas semakin seriusnya krisis plastik dan mikroplastik di Jawa Timur, terutama kerusakan di Sungai Brantas akibat banyaknya sampah plastik di badan air sungai dan sempadan sungai, akibat absennya kerangka kebijakan provinsi yang mampu menjadi payung hukum bersama bagi kabupaten kota. Turut hadir anggota dan Komisi A DPRD Jatim sekaligus anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Timur, Freddy Purnomo serta Yordan Bataragoa Ketua Bapemperda. Hasilnya berupa komitmen awal untuk mendorong pembentukan aturan pengurangan plastik sekali pakai di tingkat provinsi. DPRD Jawa Timur menyepakati bahwa plastik merupakan krisis serius yang berdampak langsung pada kesehatan manusia dan lingkungan. Ya, karena biasanya orang datang ke sini ini marah-marah, ya, tanpa kajian, ataupun kalau dari polisi brief tadi ini yang sudah disampaikan oleh Ekoton ini juga nanti menjadi satu pertimbangan. Sekali lagi, kami memang sudah punya regulasi, ya. Tentunya kalau regulasi memang perlu untuk disempurnakan, ya monggo kita garap bareng-bareng, ya. Nah, nanti secara kebijakan dalam masalah regulasi memang ada di DPRD. Nah, tugas untuk sosialisasi memang adalah tugas kami, baik DPRD maupun pemerintah. Nah, tentunya bukan semata-mata kami, tapi bergantian juga para pegiat-pegiat yang sesuai dengan kompetensinya. ya, jadi hari ini kami dari Bapemperda kedatangan rekan-rekan dari Ekoton, Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, yang mengusulkan pembuatan perda pembatasan plastik sekali pakai. Kami dari Bapemperda menyambut baik rencana rekan-rekan yang ingin adanya perda pembatasan plastik sekali pakai, dan saya menyarankan harus ada kajian lebih lanjut, karena saat ini Provinsi Jawa Timur juga sudah punya perda tentang pengelolaan sampah regional, dan itu perlu diintegrasikan, perlu dikaji apakah perda itu kemudian dilakukan perubahan atau bahkan dibuat perda yang baru. Secara substansi kami tentu mendukung, karena pencemaran akibat plastik sekali pakai ini memang sudah meresahkan, bahkan sudah masuk dalam tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan sakit, penyakit, dan kemudian juga menyebabkan banjir maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi pada prinsipnya kami menyambut baik, dan kami ingin agar ini ditindaklanjuti, ya, dalam bentuk kajian lanjutan. Tentu kita harus mencari celah, ya, supaya perda ini mengatur apa yang bisa yang menjadi kewenangan provinsi. Kita harus mencari celahnya supaya perda ini nantinya juga bisa implementatif, bisa diberlakukan, dan yang penting lagi berdampak bagi pengurangan sampah plastik di Jawa Timur. Kalau di provinsi lain sebenarnya perdanya masih sama dengan Jawa Timur. Kalau misalnya di Bali itu dalam bentuk peraturan gubernur, tetapi mendasarkan pada perda yang sama tentang pengelolaan sampah. Oleh karena itu memang harus ada kajian lebih detail, kita cek per pasal, per ayat, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambah, sehingga kemudian ini nantinya kalau memang mau dibuat jadi peraturan daerah, ini sudah komprehensif. Ya, saya ingat kalau di negara maju itu sayur-sayur itu datang ke kota, misalnya di Australia itu harus dalam bentuk yang bersih. Tidak lalu kemudian di rumah tangga bersihin kupas ngocek kentang terus, tidak boleh, itu harus dilakukan di tanah pertanian sehingga itu jadi pupuk, jadi kompos, dan tidak menimbulkan sampah baru di kota. Nah, jadi cara berpikirnya itu mestinya yang nol sampah, jangan sampah daur ulang, gitu ya. Karena apa ya sampah? Itu bikin pekerjaan baru itu. Dalam pertemuan itu, DPRD Jatim juga mengakui tantangan tata kelola regulasi yang selama ini dihadapi.
Prigi Arisandi, aktivis lingkungan mengatakan bahwa Jawa Timur mengalami obesitas perda, di mana banyak aturan sudah ada tetapi implementasinya lemah. Yang perlu dilakukan saat ini perubahan paradigma kebijakan dari sekadar daur ulang menuju pendekatan nol sampah. Jadi sampah yang ada di pesisir. Jadi ini kan memang sumber dari kota-kota. Cuma kalau sudah di pesisir itu nggak tertangani, seperti di Paciran, terus di Lumpur, Gresik, mulai di Situbondo itu sampah ini nggak tertangani. Jadi mungkin yang saya juga pinginnya ini, kalau ini kan kita kan begini menjadi problem karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak menyumbangkan sampah plastik ke perairan global itu. Nah kalau kemudian di pesisir nggak ada yang menangani, itu menjadi problem. Meskipun kalau Surabaya kita lihat punya kasbun. Tapi kalau tadi kemarin ada cerita yang di mana di Alas Purwo itu ada sampah di pesisir yang nggak tertangani. Jadi mungkin saya juga tadi akhir-akhir ya Pak. Kalau ada batasan tadi. Tapi kalau kemudian Bali bisa. Jadi kami memahami ya kan, memang tadi Pak Yordan menyatakan memang kita sudah regulasinya gemuk gitu loh. Peraturan daerah udah banyak tapi tidak banyak implementasi. Kemudian yang kedua di atas itu di pusat sekarang ini strict gitu loh. Kalau regulasi itu tidak gampang untuk dibuat kalau memang tidak ada aturan di atasnya dan perintah dari pusat. Nah kemudian kita teman-teman Genset Jawa Timur harus segera memberikan lagi ya celah-celah hukum atau kemudian menunjukkan urgen daripada pembuatan peraturan daerah terkait dengan pengurangan plastik sekali pakai. Karena memang alasan di lapangan memang sudah mengkhawatirkan ya, temuan kita bagaimana kita menemukan mikroplastik di udara, di air hujan, di tubuh manusia, bahkan di dalam darah, di dalam air susu ibu, bahkan di dalam ketuban ibu hamil ditemukan mikroplastik itu. Jadi dampak kesehatan sudah nyata, tapi di lain sisi kita melihat bagaimana penanganan sampah terutama di pesisir ya, dan kemudian sungai-sungai yang lintas kota kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi ini tidak banyak tertangani. Maka kemudian tantangannya adalah teman-teman di DPRD memang harus juga menyaring ya aspirasi masyarakat. Memang regulasi ini sangat dibutuhkan ya. Selama ini kan kita melihat bagaimana kan sungai kan berantas, kemudian berdadung, sungai-sungai di Jawa Timur penuh dengan sampah plastik. Dan kalau kita kembalikan ke kota kabupaten, mereka bilang ini bukan kewenangan kota kabupaten. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi, ya, koordinasi antara provinsi dan kota kabupaten untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kesehatan dampak plastik sekali pakai. Dari laporan World Bank itu ternyata Sungai Berantas sama Sungai Bengawan Solo itu menjadi jalur utama sungai yang menyumbang sampah plastik terbesar di lautan. Nah itu Pak. Kemudian kalau yang di Berantas ini ternyata dia tinggi Pak, jumlahnya sangat besar. Kemudian yang di Bengawan Solo itu kategorinya sedang. Kemudian mirisnya lagi ternyata Indonesia itu menjadi negara terbesar nomor 3 penyumbang sampah plastik terbesar di lautan. Jadi 3,2 juta ton per tahun itu yang dibuang. Padahal kita punya perpres kan, yang mengatur bahwasanya sampah di laut akan dikurangi di tahun 2025 itu 70%. Tapi nyatanya sampai saat ini Pak, itu masih banyak sampah yang bocor ke lautan. Tidak ada upaya mitigasi, kemudian penanganan. Justru sekarang ada juga, saya ingin mengarahkan ketika nanti misalnya ini menjadi inisiatif baik bagi Jawa Timur, solusi-solusinya yang paling utamanya adalah di pengurangan Pak, bukan di pengelolaan di hilir. Karena sejauh ini kan ternyata kita untuk permasalahan persampahan secara nasional itu solusinya masih solusi semu. DPRD Jati membuka peluang perubahan perda dengan substansi lebih dari 50% melalui penyusunan naskah akademik yang akan dikawal melalui kajian lintas sektor, kesehatan, ekonomi, dan ekologi, serta pertemuan lanjutan dengan dinas terkait dan masyarakat sipil. Sementara itu berdasarkan hasil survei persepsi generasi Z terhadap penggunaan plastik sekali pakai yang dilakukan Jejak pada periode Juni 2025 hingga Januari 2026, yang melibatkan 1.000 responden pelajar SMA dan mahasiswa yang tinggal di 15 kabupaten kota di Jawa Timur, menunjukkan 92% responden masih menggunakan plastik sekali pakai. Seperti air minum dalam kemasan, sachet, tas kresek, dan gelas plastik.
Angka ini menggambarkan tingginya ketergantungan generasi Z terhadap PSP, meskipun mereka sadar akan dampak buruknya. Maka tanpa perda, pengendalian plastik di Jawa Timur tidak akan pernah mencapai target nasional. Sebab kebijakan pembatasan dan pengurangan plastik sekali pakai di Jawa Timur masih lemah dan tidak merata. Dari total 38 kabupaten kota, hanya 16 daerah yang memiliki produk hukum terkait pembatasan plastik. Itu pun sanksinya masih lemah. Bahkan ada yang tidak memiliki kekuatan hukum hanya sebatas imbauan berupa surat edaran. Minimnya peraturan daerah yang bersifat mengikat menunjukkan belum adanya standar kebijakan yang seragam, sehingga daerah tanpa regulasi berpotensi menjadi titik lemah dalam pengendalian sampah plastik dan kontaminasi mikroplastik.